eh, dana-dana yang di earmarking oleh Kementerian Keuangan itu sisa atau dipakai buat apa? Atau masih tetap di situ yang dicadangkan untuk membayar guru-guru pada saat nanti SK-nya keluar. Nah, ini kan harus dipastikan juga, Pak. Jangan-jangan kepake juga. Nah, mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan seperti beberapa kabupaten yang sempat dilihat itu surplus ternyata. Karena kalau di earmarking nggak berani pakai ternyata. Nah, kalau sudah begitu ini berarti ada angin segar, informasi yang cukup melegakan bagi para guru yang menunggu SK-nya turun. Kemudian supaya kita satu persepsi. Tadi Pak Isa menyatakan bahwa satu guru itu 20 murid. Ya Pak Iwan, menurut PP. Kalau dilihat jumlah guru dibandingkan 20 masih banyak sekali yang rasionya memenuhi. Kalau untuk SD mungkin ya Pak ya. Tapi ini Pak Iwan mungkin yang tahu sebenarnya. Tapi kalau untuk di SMP itu kan masih ada guru bidang studi. Sehingga 20 murid kalau ada di sebuah sekolahan itu pastilah tidak hanya satu guru yang dibutuhkan. Ada guru matematika, guru sains, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Minimal berapa? Nah, mungkin dalam pertemuan yang akan datang kami akan minta bisa diberikan jawabannya sebenarnya jumlah guru dibutuhkan itu berapa? Termasuk bidang studi. Sehingga tidak boleh kita menghitung rasio guru kalau di tingkat jenjangnya SMP, SMA, dan SMK itu berbunyi 1:20. Karena tidak gitu. Paling tidak mata pelajaran di SMP ada berapa tuh? 7, 8. 7 atau 8. Banyak. Malah banyak. Bisa jadi 20 banding 20 loh Pak. Oh 20 enggak ya? Enggak lah. Dan guru itu berdasarkan fungsi atau berdasarkan orang. Kan ada juga guru yang guru matematika juga dia guru BK. Guru bahasa Indonesia juga guru kelas kan seperti itu. Nah, supaya bisa kemudian teman-teman dari Kementerian Keuangan ini menghitung berapa sih jumlahmu itu. Oh dihitung rasionya 1:20 ya selesai. Tapi ternyata satu itu guru olahraga. Jadi di SMP nanti kan butuhnya berapa guru, di SMA butuhnya berapa guru, di SMK berapa guru. Saya kira kebutuhan inilah yang harus dirilis oleh teman-teman di Kemendikbud, utamanya di Dirjen GTK, untuk kemudian dianggarkan secara tepat. Mungkin ada atau tidak ada, sudah ada atau belum ada SK-nya, rekrutmennya tetap diirmak dulu gitu ya Pak ya. Jadi 20% anggaran pendidikan itu wajib pertama prioritas utama guru SD dan guru SMP. Ini selesai dulu kebutuhannya. Jangan dipakai apa-apa. Numpuk di situ ya nggak apa-apa. Yang penting untuk ini kita tidak apa namanya tidak usah ragu-ragu, tapi datanya tetap harus final. Nah, ini yang persepsi harus sama bahwa tidak setiap 20 murid itu ada satu guru, kemungkinan dalam 20 murid itu ada banyak guru. Nah, kelipatan dari 20 semakin banyak itu gurunya mungkin rasionya akan semakin rendah. Kemudian yang kedua, apa tadi ya? Jika semua disiplin menggunakan 20% untuk APBD, untuk pendidikan, anggaran APBD maupun APBN, tentu masalah anggaran untuk guru honorer ini tidak akan memunculkan kekhawatiran. Nah, sekarang persoalan disiplin saya ingin mungkin sudah pernah dengar di media, sudah pernah lihat di berbagai macam apa namanya laporan-laporan yang ada, tetapi kita belum pernah mendapatkan yang officially resmi dari Kementerian Keuangan, Pak Isa. Sebenarnya 20% itu alokasinya kemana? Kalau Kementerian Agama kan hanya mendapat berapa ya Pak Zain? Alokasi 50 sekian ya? 53. 53 semuanya untuk pendidikan. Enggak toh. Yang untuk pendidikan 53.
Kan ada yang untuk kepentingan agama. Untuk pendidikan aja. Oh, pendidikan aja 53. Kemudian Kemendikbud ada 72. Kemudian ada BOS, ada lain-lainnya. Nah, itu sebenarnya berapa, Pak, jumlahnya yang bisa mungkin di-share di dalam forum Panja GTK P3K ini supaya ada pemahaman dari publik bahwa duit kita itu banyak, jadi nggak usah khawatir, gitu loh. Iya kan? Banyak duit kita ini, ada 514 triliun ya kalau nggak salah nih. Supaya bisa di-share ke kita, sehingga kita bisa meminta bantuan dari teman-teman di Banggar untuk menyelamatkan dulu nih amanat konstitusi tentang pendidikan dasar yang wajib dan harus dibiayai oleh negara. Baik Ibu Pimpinan, Ibu Bapak anggota Panja yang kami hormati, kami ambil dari tahun 2022 ya. 2022 itu anggaran pendidikan kita, ini 20% dari belanja pemerintah pusat, belanja negara, itu 543,2 triliun. 543,2 triliun, melalui belanja pemerintah pusat, itu 182,9 triliun. Terdiri dari belanja di Kemendikbud 72,9 triliun, Kementerian Agama 55,8 triliun, kemudian di kementerian lembaga lainnya, ini yang ada sekolah ini, beberapa sekolah yang juga menerima murid dari luar, itu 24,1 triliun. Kemudian kita juga punya cadangan yang di anggaran pendidikan yang melalui BA-Bun, Menteri Keuangan yang dipakai untuk LPDP, dana abadi penelitian, perguruan tinggi dan sebagainya, itu 30 triliun. Kemudian ada yang kami transfer ke daerah, termasuk dana desa tahun ini, itu 290,9 triliun rupiah. Jadi lebih banyak yang ke daerah, 290,9 triliun. Kemudian, maaf tadi yang BA-Bun tadi untuk ini ya, untuk subsidi BOS dan sebagainya itu yang 30 triliun tadi. Nah, untuk yang LPDP, kemudian dana abadi pendidikan dan sebagainya itu 69,4 triliun. Jadi yang untuk membangun dana abadi, baik untuk scholarship, untuk penelitian, untuk perguruan tinggi, untuk kebudayaan dan sebagainya, itu total 69,4 triliun. Jadi anggaran pendidikan ini totalnya sekali lagi 543,2 triliun, yang merupakan 20% dari 2.714,2 triliun total belanja di APBN tahun 2022. Demikian Ibu Pimpinan, Ibu Bapak anggota yang kami hormati. Baik, jadi 543 triliun ya Pak ya? 543 triliun. Untuk pendidikan. Untuk pendidikan, melalui pendidikan Dikbud 72, melalui Depak 55, dan ada di kementerian lembaga yang lainnya adalah 24 triliun. Kemudian ada dana cadangan, BA-Bun. Bukan dana cadangan itu yang untuk itu Bu, subsidi BOS, terus sertifikasi kartu Indonesia Pintar, yang program KIP, ya PIP dan sebagainya itu 30 triliun. KIP dan PIP. Jadi BOS, KIP dan PIP 30 triliun. Ya. Kemudian untuk transfer ke daerah yang 69,4 triliun itu apa, yang Pak? untuk dana-dana abadi. Pak, boleh nggak kita dapat diagramnya? Rinciannya. Iya. Nanti kami kasih ke Ibu. Iya. Ya. Ke ini ya Pak. Ya. Ke sekretariat. Kami kasih nanti. Kemudian DAU-nya terbesar ya Pak, hampir separuh ya. 290. Transfer ke daerah itu bukan DAU ya Bu ya. Transfer DAU daerah. DAK ya Pak Prima ya. DAU dan DAK. Jadi di situ ada untuk tadi di dalam DAU ada yang untuk gaji, di DAK ada yang untuk pembangunan sarana prasarana gitu.
termasuk bos yang itu ya daerah. Ada berita bahwa ada sertifikasi yang tidak masuk di dalam DAU reguler. Bisa nggak Pak kita diberikan penjelasan? Pak Briba ada. Misalnya sertifikasi guru itu katanya udah nggak boleh di mana-manakan gitu ya, hanya bisa untuk membayar sertifikasi guru. Itu gimana tuh Pak? Perlakuannya. Izin Ibu, Pak jadi Prima, ya. sertifikasi itu ada di DAK non fisik. Oh, DAK Iya, non fisik. Sudah ada Bu. DAK non fisik ya Pak? Iya, 290 triliun tadi. Apakah bisa gaji guru P3K ini masuk dalam kategori DAK non fisik? Di DAU Bu, Tidak bisa ya? nggak bisa Bu, karena ini kan beda Bu ya. Kalau DAK non fisik ini kan sebetulnya adalah layanan Bu yang diberikan. Ya, seperti BOS, kemudian BOP PAUD, kemudian juga BOP Pendidikan Kesetaraan, tunjangannya profesi guru, kemudian tamsil, tunjangan khusus, BOP museum, seperti itu Bu. Jadi layanan. Layanan. Iya. Tapi kalau rutin Kalau itu kan personil. bulanan, Iya. itu bersifat personal, itu urusannya di Maksudnya kepegawaian, gaji. urusannya DAU. Betul. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman yang kita undang dari kabupaten kota waktu itu. Usulnya adalah supaya gaji guru P3K ini diperlakukan sama dengan sertifikasi. Tapi karena teman-teman TA ini menyusunnya, apa ini maksudnya nggak paham, karena ini urusan keuangan kan, maka dititipkan pertanyaannya di dalam forum, supaya tidak keliru. Jadi, ini kan teman-teman kabupaten kota pasti melihat kita streaming nih hari ini nih. Bahwa jelas nomor 1 bahwa DAU yang sudah ditransfer kepada kabupaten kota itu mau tidak mau mungkin butuh penegasan lanjutan dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan, dipastikan lagi itu untuk membayar gaji guru P3K. Ya, karena ini masih bingung mereka. Antara lain ya Pak. Kan sudah ada suratnya dari Kemenkeu waktu itu. Marking itu kan sebagian Bu sebetulnya. Jadi pokoknya kebutuhannya berapa, nah itu kita masukkan dalam perhitungan DAU. Nah kemudian nggak boleh dipakai untuk yang lain, gitu kecuali. Bu. Tapi bukan berarti DAU-nya hanya segitu, tidak. DAU itu untuk kebutuhan yang lain-lain banyak. Oh iya gitu, iya. Betul. Iya, Bu. Yang di earmarking itu tidak boleh dipakai untuk yang lain kecuali membayar P3K. Betul.